Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Pak Ari, gimana kabarnya? Sehat Pak. Maaf ganggu Pak waktunya Pak. Ayo. Ada tugas khusus Ya. yang akan kita bicarakan Pak tentang dilema etika dan kejutan moral Pak. Kita ketahui bahwa di sekolah ini pasti banyak sekali kasus-kasus yang mesti diselesaikan ya Pak ya. Ya. Maka itu ada beberapa pertanyaan yang mungkin akan saya sampaikan ke Bapak. Yang pertama begini Pak. Bagaimana menurut Bapak mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kejutan moral? Ya, cara-cara mengatasi masalahnya adalah pertama kita melakukan koordinasi ya, terhadap yang terlibat. Misalnya dalam hal anak nih, anak yang tidak masuk beberapa hari, kemudian dia setelah dilakukan kunjungan ternyata dia merawat orang tua, itu kan dilema. Di satu sisi dia harus sekolah, itu tatap-tatapnya harus masuk terus, tapi sisi lain justru dia ada nilai positif yang diemban sama anak tersebut, yaitu merawat orang tua, karena suaminya, si ibunya atau bapaknya itu bekerja di luar negeri. Maka yang kita lakukan adalah melakukan koordinasi kepada guru kelas, guru mata pelajaran ya, wali kelas, kemudian tim PK. Setelah beberapa hari masuk tadi melakukan memvisit, kemudian mengumpulkan informasi ya sebanyak-banyaknya. Kemudian ternyata tadi memang masalahnya seperti itu, ya kita kemudian cari solusi alternatif masalahnya gimana ya. Nah, dari alternatif masalah itu kemudian kita cari solusi yang paling baik supaya tetap sekolah, tetapi dia tetap bisa merawat sampai pada waktu tertentu sampai pulang kembali ke Jakarta sehingga jumlah teman-temannya berjalan seperti itu. Nah, begini Pak, selama Bapak menjabat sebagai kepala sekolah pasti ada kasus atau kepentingan sama-sama benar ya Pak, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Nah, bagaimana Bapak ambil keputusan antara dua kepentingan tersebut? Ya, kita melakukan komunikasi. Pada prinsipnya adalah sejauh mana pengaruh dari masing-masing yang menganggap benar tadi terhadap tujuan kita melakukan orientasi dalam pembelajaran. Karena kita kan dalam hal ini kan anak didik ya, peserta didik. Prinsipnya adalah bagaimana peserta didik itu bisa belajar secara maksimal, berkembang kompetensinya, baik kompetensi pengetahuan maupun sikapnya, karakternya, sehingga semua terbangun secara baik. Pada seperti itu. Nah, ya. Pertanyaan berikutnya Pak, langkah-langkah apa atau prosedur apa yang Bapak ambil yang biasanya dilakukan selama ini? Yang saya ambil langkah-langkahnya ya tadi, intinya kita melakukan FGD ya, FGD mulai FGD yang di tingkat satuan pendidikan, semua guru silakan menyampaikan temuan masalahnya, kemudian dalam hal tertentu perlu penanganan khusus bagi kita, tim khusus misalnya yang anak nih, masalah anak berarti kan ada guru mata pelajaran, ada wali kelas, kemudian TK. Lebih spesifik kan wali kelas dan TK dan tim kesiswaan. Dalam hal itu bisa mengidentifikasi masalah secara lebih detail, lebih dalam, lebih banyak, sehingga itu sebagai bahan untuk bisa menilai bagaimana mencari alternatif solusi lagi, supaya nanti bisa mengambil solusi yang paling tepat sesuai dengan tujuan. Anak harus sekolah tetapi dia berkembang baik kompetensi pengetahuan maupun sikapnya. Yang dari Bapak jabarkan, kira-kira selama ini menurut Bapak efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema? Efektif. Yang saya lakukan tadi efektif. Kenapa? Karena kami akhirnya dari informasi tadi, tim tadi, pengembangan tadi semua sepakat insya Allah dengan dengan visi-visi DKI sekolah tuntas berkualitas secara merata bagi semua itu bisa terakomodir gitu tujuan itu. Kenapa? Karena kita berilah kesempatan silopet tadi yang ternyata tidak masuk tadi merawat orang tua ya. Dan ya udah nggak apa-apa, dia merawat itu kan juga nilai baik positif yang luar biasa, yang gugur merawat orang tua bisa atau masih penyakit
caretaker yang harus ditemenin gitu loh, karena makan harus layani sebagai sementara bapaknya atau suaminya si ibunya itu bekerja di luar negeri. Maka nilai positif itu harus kita motivasi, nah kamu udah benar melakukan itu, tapi untuk sekolahnya kamu tetap melaksanakan pembelajaran dari rumah ya. Nah itu yang kita laksanakan sehingga bisa diberikan perlakuan khusus sesuai dengan kondisi tadi, pembelajaran jarak jauh di rumah. Nah, tugasnya diberikan melalui wali kelas, akhirnya juga diberikan, dan setelah itu baru kita sampaikan kepada forum guru-guru ya, bahwa kondisinya seperti ini dan yang kita lakukan seperti ini, dan semua insya Allah bisa dapat dipahami sehingga anak-anak bisa belajar dan orang tua terawat sampai bapaknya kembali ke tanah air. Begini Pak, dalam kasus-kasus dilematika pasti selama berpangan keputusan pasti ada tantangan. Ya. Kira-kira tantangan apa ya Pak yang menyebabkan tantangannya adalah ketika belum berkomunikasi kan ada beberapa guru misalnya gurunya enak banget nih masa lama-lama dia nggak masuk lama gitu, kemudian dia kok diberikan pembelajaran dari rumah terus gimana tagihannya dan sebagainya, itu semacam ketidakadilan kan terhadap siswa yang lain, kemudian kok semacam pengakuan khusus gitu. Ini ketika guru belum memahami dan kita sampaikan kondisi yang sebelumnya, tapi begitu kita sampaikan itu kan tantangan tersendiri ya, tapi begitu kita jelaskan kondisi seperti itu ya akhirnya Bapak Ibu guru tetap menjadi tahu. Mungkin pada kasus lain juga sama, ketika kita misalnya tadi ada anak tidak masuk, ternyata nggak sesuai dengan pasirnya, dia pengen ke SMK gitu ya, ternyata masuk di sekolah. Nah pada orang tua itu kan karena zonasi dia masuknya bisa di SMA 106, maka yaudah ini sekolah S16 tidak bayar dan gratis gitu. Nah sementara anaknya sebenarnya nggak cocok, nggak mau di SMA, maunya SMK. Nah ini kan dilema juga nih, orang tuanya pengennya tetap sekolah di 106 yang penting nggak bayar, tapi anaknya pengen mendalami masalah otomotif. Nah ini yang kita panggil berulang-ulang, memberikan pembelajaran kepada orang tua bahwa pembelajaran seusianya juga harus memperhatikan passion dan cita anak. Ketika anak-anak pengennya ke otomotif ya belajarnya mungkin di SMK. Nah ini yang kemudian kita bangun komunikasi secara baik sehingga orang tuanya menyadari bahwa itu akhirnya oh iya jadi di SMK. Dan yang berikutnya begini Pak, pasti Bapak punya prosedur atau SOP-nya tahapan. Apakah Bapak mempunyai jam penjadwalan atau melakukan penyelesaian secara langsung di tempat tersebut terhadap kasus tertentu? Ya, ada SOP untuk penanganan masalah itu. Kalau misalnya anak nih, masalahnya anak perlu perhatian khusus. Ini penyelesaian pertama di tahapan mata pelajaran, kalau itu ditemukan di jam pelajaran. Kalau di mata pelajaran saya nggak bisa menyelesaikan, maksudnya ke wali kelas. Jadi bertingkat kemudian belum bisa ditangani ke BK dan kesiswaan ya, nanti dulu kesiswaan. Insya Allah sih nanti itu biasanya selesai di tingkatan itu. Kalau kan nanti kita berkonfirmasi kasus. Itu cara tanggapannya ya. Kemudian dari sisi bagaimana runtutan waktunya, berapa kali jadwalnya, itu sesuai dengan besar kecilnya masalah yang ditemukan. Kalau masalahnya sebenarnya kan mungkin selesai di tempat pada saat itu. Tapi kalau misalnya memang perlu pendalaman, berarti kan perlu langkah yang sistematis. Siapa melakukan apa, setelah itu nanti kita koordinasi, kita evaluasi, dan berikutnya kita baru cari alternatif masalah dan penekanan ke bagaimana solusi masalah yang terbaik yang harus kita lakukan pada anak tersebut. Nah, dan yang berikutnya Pak, faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam proses kita itu? Ya, pertama faktor personal dari yang terlibat, yang kedua adalah koordinasi dan komunikasi. Jadi profesional dari teman-teman dulu alhamdulillah secara umum ya masalah-masalah bagaimana ya menyangkut tentang penanganan anak selama ini bisa tertangani dengan baik ya, yang melibatkan misalnya guru wali kelasnya, kemudian BK dan siswaan bisa komunikasi secara intensif, secara terjadwal, bertahap sesuai dengan tahapannya sehingga dapatkan informasi yang cukup, kemudian kita bisa mengambil langkah yang tepat sehingga semua masalah yang selama ini ada dilema terkomunikasi dengan baik.
baik kepada anak yang bersangkutan, kepada orang tua. Ya orang tua kadang-kadang antara bapak dan ibu yang tidak sejalan pun bisa kita komunikasikan dengan baik. Yang tadi dengan cara koordinasi secara bertahap, secara terus-menerus, sehingga semua kita bisa selesaikan. Yang terakhir Pak ya, dari semua yang Bapak sampaikan, kira-kira pembelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak sehingga Bapak bisa mengambil keputusan terima etika tersebut? Pembelajaran adalah pertama kita harus berorientasi pada layanan. Yang kedua itu yang harus kita pahamkan pada semua stakeholder di sekolah di SMP. Yang kedua adalah forum komunikasi, artinya ada jadwal FGD di tataran semua guru, ada FGD ataupun koordinasi di tataran tiket, ada di tataran wali kelas, kemudian ada juga di manajemen, ada juga di tim penanganan pembinaan siswaan, misalnya antara wali kelas, TK dan siswaan ini yang tergantung sesuai dengan cakupan materi atau persoalan yang kita ingin selesaikan. Sehingga kalau forum itu bisa kita laksanakan dengan waktu yang kadang-kadang memang sulit tapi harus kita lakukan, ya itu kita lakukan sesuai dengan besar sedikitnya masalah yang harus kita selesaikan. Itu sangat menentukan. Jadi forum secara pribadi personal dari masing-masing guru. Yang kedua, bagaimana kita bisa melakukan koordinasi secara baik sehingga semua masyarakat. Terima kasih Pak. Yang dapat saya sampaikan adalah dari pengalaman yang Bapak sampaikan itu menjadi pembelajaran kami sehingga kami bisa mengambil keputusan bersama. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ibu, maaf ganggu waktunya. Saya ada tugas dari CGT tentang wawancara Ibu tentang dilema etika dan bukan moral. Mohon waktunya Ibu sedianya untuk menjawab beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Baik. Yang pertama adalah bagaimana pendapat Ibu untuk mengidentifikasikan kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan bukan moral. Mengidentifikasi itu kasus-kasus itu dilema ya dipilah-pilah gitu, mana yang merupakan menyangkut dilema etika, mana yang kasus biasa dan lain sebagainya. Identifikasinya sebetulnya sih nggak sulit tapi juga nggak mudah ya gitu. Ya berjalan dengan seiring pengalaman, ya lama-lama kita akan terbiasa untuk memilah-milah gitu. Itu sih biasanya berdasarkan pengalaman dan waktu yang berjalan baru bisa memilah itu. Ibu, pertanyaan kedua, gimana Ibu menjalankan atau mengambil keputusan di sekolah Ibu, terutama kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar dan sama-sama mengandung nilai kebaikan. Contohnya tadi, contohnya seperti anak pintar, tetapi ya mungkin karena saya pernah punya pengalaman, anak pintar tetapi dia sangat-sangat tidak mampu. Itu kejadian 2017, ya. Jadi anak ini pintar dan berprestasi lah. Tetapi karena keluarganya berantakan, jadi akhirnya dia harus istilahnya itu dorong gerobak buat bawa sayuran di pasar Pulau Gadung, gitu ya. Sehingga paginya capek, jadi dia nggak bisa, kadang suka bolosan gitu. Nah, ini kan dilema ya, ini anak pintar, tapi kalau kita belain terus nanti bagaimana dengan anak yang lain? Ya kan pasti protes dong, gitu kan. Jadi akhirnya kita ambil keputusan bahwa dia boleh jualan atau bawa gerobak itu, tapi di hari kayak misalnya Jumat, karena kan Sabtunya libur, Sabtu karena kan Minggunya libur, jadi seminggu 2 kali. Tetapi itu nggak menjawab tuntutan
ekonomi. Jadi akhirnya kami sepakat nih beberapa guru untuk patungan ngebantu dia. Gitu. Jadi patungan ngebantu dia supaya dia bisa terus belajar. Seperti itu. Memang ada yang bilang ngapain bantu, itu kan dia udah punya KJP kayak gitu kan. Tetapi ternyata setelah kami bantu dia sungkan. Jadi akhirnya dia bilang, ibu sebetulnya saya udah berterima kasih banget sama ada 5 guru kami waktu itu. Jadi saya itu tetap kerja bu, ibu udah mau membantu banget saya, tapi saya tetap kerja, tapi jamnya saya batasin. Nah itu kan akhirnya kita bisa mengadakan istilahnya negosiasi ya dengan tuh anak. Akhirnya jamnya saya ketika jam kerja saya batasin bu. Itu yang kita buat salut banget lah bahwa dia akhirnya bisa membuat keputusan sendiri gitu. Tanpa satu paksaan. Nah ini yang hal-hal seperti ini sebenarnya mesti guru lakukan lah gitu, bahwa dengan kita bijaksana berbaik hati, dia dengan kesadaran sendiri bisa melakukan hal-hal yang menurut dia bisa komit gitu. Saya cuma sampai malam bu, cuma dari habis maghrib sampai jam 9 gitu. Tapi dengan bantuan kita dia terbantu dan dia juga sendiri membantu diri dia. Itu. Udah lulus pak, udah lulus gitu. Itu pertanyaan gitu itu. Langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa ibu ambil selama ini untuk kasus-kasus seperti itu? Biasanya kita panggil anaknya dulu. Kenapa dia seperti itu? Nah setelah itu kita hubungin guru-guru yang memang istilahnya udah kalau bahasa sederhananya itu udah capek banget lah masih tahu dia gitu. Nah guru-guru itu kita panggil siapa-siapa saja yang merasa udah bertentangan. Nah wali kelas itu kita suruh home visit. Ya kita suruh home visit. Benar nggak? Kan anak itu ngaku kalau dia tuh malam kerja gitu. Nah itu setelah home visit itu kita habis maghrib saya jualan bu. Nah wali kelas kita suruh lihat benar nggak dia jualan di mana, di pasar Pulau Gadung, dan ternyata benar. Nah itu baru kita wali kelas dan guru-guru yang mengajar dia kita ajak rembuk, ini gimana ya jalan keluarnya supaya dia tetap bisa sekolah karena dia prestasinya nggak jelek, rankingnya selalu bagus gitu. Ini gimana caranya nih supaya dia, nah akhirnya ada beberapa guru yang sepakat untuk membantu seperti saya ceritakan tadi gitu, untuk membantu meringankan dia. Dan kita bilang bahwa kamu jualannya bawa gerobaknya itu, kan bawa gerobak itu ngebantu bawa sayuran pedagang tuh pak. Nah kamu jualannya Jumat, Sabtu gitu karena libur gitu. Nah akhirnya anak itu tapi uangnya masih kurang. Akhirnya kita rembukkan lagi gimana cara ngebantu dia nih. Nah ada beberapa guru yang sepakat karena anak ini juga memang berprestasi kan. Jadi ada guru juga yang ngedumel pastinya. Tapi karena dia berprestasi, akhirnya guru sepakat kita bantu dia. Berapa sih dia sehari-hari itu ngedorong gerobak gitu. Nah kita bantu tuh setengahnya. Akhirnya dengan bantuan itu anak itu malah justru komit. Saya nggak enak nih bapak ibu guru saya nih. Kayak gitu. Jadi akhirnya dia bisa terbantu. Anak itu pun bisa komit untuk melakukan itu setiap hari dengan jam-jam tertentu dibatasi supaya dia juga nggak terlalu capek, besoknya nggak masuk gitu. Dan orang tuanya juga akhirnya mikir juga, kasihan juga nih anak saya, karena memang ibunya sakit-sakitan, bapaknya Bang Toib 3 kali puasa nggak pulang-pulang gitu pak. Banyak sih murid SMK yang mengalirkan seperti itu. Nah selama ini kira-kira menurut ibu efektif nggak dalam mengambil keputusan terhadap kasus-kasus pengguliran tersebut? Kalau yang saya alami sih sejauh ini efektif. Jadi melakukan pendekatan persuasif, terus mengajak teman-teman guru untuk saling membantu anak-anak yang memang betul-betul
Tapi ingat ya, ini anak yang berprestasi. Karena yang ada juga kita punya pengalaman emang anaknya nggak berprestasi, tapi begitu males-malesan udah kita bantu dan nggak komit dia sama belajar, nggak akhirnya dia sendiri juga ngalamin nggak naik kelas dan keluar dengan sendirinya. Ada seperti itu. Terus begini, dari kasus-kasus tersebut kira-kira tantangan dalam bisa pada kasus tersebut apa ini? Tantangannya nggak setiap orang bisa memahami posisi murid itu gitu. Ada juga yang ngapain udah dapet KJP seperti yang saya bilang tadi gitu. Ya yang kita ajak itu memang orang-orang yang dalam artian bijak gitu. Oh memang anak ini perlu dibantu gitu. Seperti itu Pak. Ya. Jadi kita bicara dari hati ke hati dengannya orang-orang yang memang merasa bahwa ini perlu dibantu. Oke, jadi berikutnya adalah kira-kira di kasus tersebut dalam kasus itu langkah-langkahnya apa Ibu menyelesaikan secara langsung, apa bertahap atau ada prosedur lain yang bisa Ibu lakukan? Itu yang saya lakukan bertahap. Bertahap biasanya itu tadi melalui laporan wali kelas ya Pak ya, bahwa anak ini sudah sekian hari nggak sekolah gitu, bertahap. Baru kita adakan guru kita wali kelas kita suruh memvisit gitu bertahap untuk melihat benar nggak anak ini ngomongnya gitu. Dia bilang dia bawa gerobak sayuran, kan itu mesti kita lihat juga Pak, kan kadang-kadang anak juga maaf nih, anak juga suka tipu-tipu juga gitu. Nah, terus berikutnya faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu apa ya? Faktor yang mempermudah adalah keinginan guru untuk membantu. Itu yang sangat mempermudah. Keinginan atau motivasi atau niat baik guru untuk membantu. Itu faktor yang sangat mempermudah. Kalau mereka tidak ada niat atau keinginan untuk membantu, mungkin agak sulit. Iya. Ya, itu bagaimana juga ya. Ya, sangat. Yang terakhir Ibu maaf Ibu ya, dari kasus-kasus tersebut pembelajaran apa yang dapat Ibu sampaikan kepada kami sehingga kami nantinya ke depan bisa mengambil keputusan? Pembelajaran yang bisa kita ambil semua orang bahwa yang namanya niat baik itu istilahnya kalau kata orang Betawi nggak ada matinya. Niat baik itu akan membuat orang seperti anak murid saya itu memsungkan gitu Pak, sehingga dia mengambil keputusan bahwa dia komit karena dia udah gak enak sama guru-guru nih yang punya niat baik tadi untuk nolong dia. Kok gue ditolongin kok tapi gue gak melakukan apa-apa gitu. Akhirnya dia komit, oh saya tetap kerja tapi waktu saya batasin. Sampai dia datang kan ke guru-guru yang tadi itu bahwa saya komit Bu Pak, saya tetap kerja, saya nggak enak kalau dibantu terus. Umumnya memang anak-anak yang mohon maaf yang kurang cerdas gitu ya, nggak seperti anak yang cerdas. Umumnya seperti itu. Dan saya lihat nih selama pengalaman saya jadi guru ataupun jadi paskol seperti itu. Ibu terima kasih Bu atas wawancaranya. Mudah-mudahan pengalaman yang Ibu lakukan bisa kami serap pengalaman tersebut dan kita bisa ambil putusan secara bijak. Mudah-mudahan setiap orang yang penting punya niat baik udah bisa melakukan pendekatan persuasif ke murid. Itu aja. Dari kami sekian Ibu ya. Terima kasih Pak.